Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pushdown automata. Pushdown automata biasa disingkat dengan PDA. PDA adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in, first out, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori state. State ialah kumpulan dari elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stack disebut push. Di sini ada tuple PDA di mana key merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, gamma merupakan simbol state, delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal, F merupakan himpunan final state, dan Z merupakan simbol awal tumpukan atau top of stack. Jenis transisi PDA ada dua. Yang pertama, transisi kapital A, yaitu menerima simbol input, top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Yang kedua ada transisi A kecil, di mana tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Contoh kasus deterministik PDA, jika diketahui sebuah PDA di mana M sama dengan Q, sigma, gamma, Q0, Z0, fungsi transisi, dan A, merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom memiliki tuple sebagai berikut, di mana Q memiliki himpunan Q0, Q1, dan Q2, A memiliki himpunan Q2, sigma memiliki himpunan A, B, dan C, gamma memiliki himpunan A, B, dan Z0. Fungsi transisi terdefinisi melalui tabel berikut. Pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada stata Q0, pushdown automata akan melakukan push jika mendapat input A atau B dan melakukan transisi stata ke stata Q1. Jika mendapat input C, stata Q1 akan melakukan pop. Kemudian, di sini pengujian string palindrom ABCBA. ABCBA berisi himpunan Q0, ABCBA, Z0, lalu berubah menjadi himpunan Q0, BCBA, dan AZ0. Lalu berubah lagi menjadi Q0, CBA, BAZ0. Kemudian menjadi Q1, BA, BA sama Z0. Lalu Q1, A, AZ0. Kemudian Q1, Epsilon, Z0, dan terakhir menjadi Q2, Epsilon, dan Z0. Yang kedua, ada ACB berisi himpunan Q0, ACB, Z0, berubah menjadi Q0, CB, AZ0. Lalu menjadi Q1, B, AZ0, di mana himpunan ini ditolak. Yang ketiga, AB berisi himpunan Q0, AB, Z0, berubah menjadi Q0, B, AZ0, lalu menjadi Q0, Epsilon, dan BA, Z0, di mana himpunan ini juga ditolak. Penerimaan dan penolakan tiga string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, string ABCBA diterima karena tracking sampai di stata penerima atau Q2, dan string ABCBA selesai dibaca. String yang belum dibaca itu epsilon. Yang kedua, string ACB ditolak karena konfigurasi Q1, B, A, dan Z0, sedangkan fungsi transisinya Q1, B, dan A tidak terdefinisi. Yang ketiga, string AB ditolak karena konfigurasi akhirnya Q0, Epsilon, BAZ0, sedangkan fungsi transisinya Q0, Epsilon, dan B. Tidak terdefinisi. Ilustrasi graf fungsi transisi PDA di atas ditunjukkan melalui gambar berikut. Ada dua cara penerimaan sebuah kalimat oleh PDA.
masing-masing terlihat dari konfigurasi akhir, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut. Jika M sama dengan Q, sigma, gamma, Q0, Z0, fungsi transisi, dan A adalah PDA dan X merupakan elemen sigma star, maka X diterima dengan stata akhir oleh PDA. M jika X0, X, Z0 berubah menjadi Q epsilon A untuk A elemen gamma star. Lalu, Q elemen A, X diterima dengan stek hampa oleh PDA jika Q0, X, Z0 berubah menjadi star Q epsilon epsilon untuk Q elemen Q. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.